Nomor 10. Layanan paling mengejutkan di dunia. Jepang terkenal memiliki salah satu layanan pelanggan terbaik di dunia, tetapi yang benar-benar membuatnya unik adalah bagaimana budaya pelayanan telah melekat begitu dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu dirancang untuk membuat orang merasa nyaman, aman, dan dihargai, terutama mereka yang hidup sendiri. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah betapa mudahnya Jepang mendukung kehidupan seorang diri. Banyak restoran yang secara khusus dirancang untuk orang yang makan sendirian, dengan bilik pribadi dan sistem pemesanan mandiri yang memungkinkan pelanggan menikmati makanan tanpa interaksi sosial yang canggung. Bahkan toko ramen terkenal sering menyediakan tempat duduk individu sehingga pelanggan dapat makan dengan privasi sepenuhnya. Namun, itu belum semuanya. Jepang juga menawarkan ruang karaoke pribadi untuk satu orang, bioskop pribadi, dan hotel kapsul tempat para pelancong dapat menginap dengan nyaman untuk semalam. Warnet seringkali dilengkapi dengan kamar mandi, tempat tidur, minuman tanpa batas, dan area kerja, menjadikannya pilihan praktis bagi orang-orang yang ketinggalan kereta terakhir. Bagi wanita, Jepang menyediakan banyak layanan yang berfokus pada keamanan dan kenyamanan. Saat jam sibuk, beberapa kota mengoperasikan gerbong kereta khusus wanita untuk mengurangi pelecehan. Hotel kapsul khusus wanita, pusat kebugaran, dan salon kecantikan khusus wanita juga umum ditemukan, menawarkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Gedung apartemen untuk wanita lajang sering dilengkapi kamera keamanan, pintu masuk dengan kunci otomatis, interkom video, dan akses pengunjung yang dibatasi. Keamanan menjadi prioritas utama, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Toko serba ada juga menjadi salah satu alasan Jepang begitu menonjol. Buka selama 24 jam sehari, toko-toko ini memungkinkan pelanggan membayar tagihan, menarik uang tunai, mencetak dokumen, mengirim paket, membeli tiket konser, dan menerima paket belanja online. Semuanya di satu tempat. Lalu ada mesin penjual otomatis Jepang yang terkenal. Dapat ditemukan hampir di mana saja. Mesin-mesin ini menjual jauh lebih dari sekadar minuman, menawarkan berbagai barang mulai dari makanan hangat, telur segar, payung, bunga, baterai, hingga dasi. Teknologi juga telah mengubah layanan pelanggan. Beberapa hotel menggunakan robot untuk menyambut tamu, sementara restoran mengandalkan tablet dan robot pengantar makanan untuk menyajikan hidangan dengan cepat dan efisien. Mungkin layanan yang paling mengejutkan adalah industri penyewaan di Jepang. Orang dapat menyewa pendamping untuk menghadiri acara, pendengar profesional untuk diajak berbicara, atau asisten yang membantu merapikan rumah mereka. Layanan-layanan ini mencerminkan semakin banyaknya orang yang hidup sendiri serta fokus negara tersebut dalam memenuhi setiap kebutuhan yang mungkin ada. Salah satu tradisi Jepang yang paling dikagumi adalah kejujurannya. Setiap tahun, jutaan dompet, ponsel, dan barang pribadi yang hilang dikembalikan ke kantor polisi atau meja layanan pelanggan, seringkali dengan seluruh isinya masih utuh. Baik itu membungkus pembelian sederhana dengan indah, membungkuk kepada pelanggan saat mereka pergi, atau merancang layanan untuk setiap gaya hidup, Jepang telah menciptakan budaya di mana kenyamanan, rasa hormat, dan efisiensi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nomor 5. Kehidupan malam. Saat matahari terbenam, Jepang berubah menjadi dunia yang benar-benar berbeda. Cahaya neon yang terang, jalanan yang ramai, dan hiburan tanpa akhir menciptakan salah satu kehidupan malam paling menarik di dunia. Kota-kota seperti Tokyo, Osaka, dan Sapporo menjadi hidup dengan restoran, pusat karaoke, arena permainan, kawasan perbelanjaan, dan kafe yang tetap buka hingga larut malam. Makanan menjadi inti dari kehidupan malam Jepang. Kedai ramen, bar sushi, restoran yakitori, dan izakaya tradisional dipenuhi para pekerja kantoran yang bersantai setelah hari yang panjang. Makan sendirian adalah hal yang sepenuhnya normal, dan banyak restoran memang dirancang khusus untuk pelanggan yang datang sendiri. Karaoke adalah salah satu aktivitas malam paling populer di Jepang. Alih-alih bernyanyi di depan orang asing, teman atau keluarga menyewa ruangan pribadi di mana mereka dapat bernyanyi, makan, dan bersenang-senang tanpa merasa malu. Permainan juga menjadi daya tarik utama. Arena permainan tetap ramai hingga larut malam, menarik remaja maupun orang dewasa yang menikmati permainan ritme, simulator balap, mesin capit, dan pengalaman realitas virtual. Para penggemar anime sering menghabiskan malam mereka menjelajahi Akihabara atau Ikebukuro, tempat kafe bertema, toko permainan,
dan toko anime tetap buka lama setelah matahari terbenam. Meskipun kehidupan malamnya sangat meriah, Jepang juga memiliki banyak aturan tidak tertulis. Berbicara dengan suara keras di dalam kereta dianggap tidak sopan, bahkan pada malam hari. Banyak kota juga melarang merokok sambil berjalan, sehingga para perokok diwajibkan menggunakan area merokok yang telah ditentukan. Bagi wanita, Jepang umumnya dianggap sebagai salah satu negara yang lebih aman untuk menikmati kehidupan malam, berkat jalan-jalan yang terang, transportasi umum yang andal, dan toko serba ada yang buka 24 jam sehari. Namun, para pengunjung tetap disarankan untuk waspada di kawasan hiburan yang ramai. Salah satu bagian unik dari kehidupan malam Jepang adalah budaya kereta terakhir. Orang-orang yang ketinggalan kereta terakhir sering menginap di hotel kapsul, warnet, atau sekadar menunggu hingga kereta pertama di pagi hari mulai beroperasi. Meskipun dipenuhi keramaian dan cahaya terang, kehidupan malam Jepang tetap sangat bersih dan teratur. Orang-orang mengantre dengan sabar, jalanan tetap bersih, dan ruang publik dirawat dengan baik. Kehidupan malam Jepang bukan hanya tentang pesta, melainkan perpaduan antara kuliner luar biasa, hiburan modern, tradisi yang unik, serta tingkat keamanan dan ketertiban yang hanya sedikit negara mampu menandinginya. Nomor 1, negara paling kesepian di dunia. Jepang sering dianggap sebagai salah satu negara tersibuk dan paling maju di dunia. Keretanya selalu penuh, kota-kotanya dipadati jutaan orang, dan jalanannya hidup siang maupun malam. Namun, di balik citra yang penuh energi ini, tersembunyi kenyataan yang mengejutkan. Jepang juga merupakan salah satu negara paling kesepian di dunia. Masalah ini menjadi begitu serius sehingga pemerintah Jepang membentuk Jabatan Menteri Kesepian untuk membantu mengatasi meningkatnya isolasi sosial. Para ahli mengatakan bahwa kesepian memengaruhi orang-orang dari segala usia, mulai dari remaja hingga lansia. Salah satu penyebab terbesar adalah populasi Jepang yang menua dan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Setiap tahun, semakin sedikit bayi yang lahir, sementara jumlah warga lanjut usia terus bertambah. Banyak desa di pedesaan perlahan menghilang karena generasi muda pindah ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka untuk bekerja. Pada saat yang sama, jutaan orang dewasa di Jepang tetap melajang. Jam kerja yang panjang, tekanan finansial, dan perubahan gaya hidup membuat banyak orang menunda pernikahan atau bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali. Tinggal sendirian kini menjadi hal yang semakin umum, terutama di kota-kota besar. Berbagai bisnis telah beradaptasi dengan gaya hidup ini dengan cara yang luar biasa. Restoran menyediakan bilik pribadi untuk pengunjung yang makan sendirian. Kedai ramen memungkinkan pelanggan menikmati makanan tanpa perlu berbicara dengan staf. Dan tempat karaoke memiliki ruangan yang dirancang khusus untuk satu orang. Bahkan ada agen perjalanan yang mengadakan tur khusus bagi para pelancong solo. Jepang juga mengembangkan berbagai layanan pendampingan yang unik. Orang dapat menyewa seseorang untuk makan malam bersama, menghadiri suatu acara, atau sekadar mendengarkan mereka berbicara. Layanan-layanan ini tidak selalu bersifat romantis. Tujuannya adalah memberikan hubungan antar manusia di masyarakat, di mana banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka sendirian. Tren lain yang terus berkembang adalah popularitas kafe hewan peliharaan, tempat para pengunjung dapat bersantai bersama kucing, anjing, kelinci, atau bahkan kapibara. Bagi banyak orang yang tinggal di apartemen kecil yang tidak mengizinkan memelihara hewan, kafe-kafe ini menawarkan kenyamanan dan membantu mengurangi stres. Mungkin dampak paling menyedihkan dari isolasi adalah korokushi, atau kematian yang kesepian. Istilah ini mengacu pada orang-orang, seringkali lansia yang tinggal sendirian, yang meninggal di rumah mereka dan baru ditemukan beberapa hari bahkan beberapa minggu kemudian. Untuk mencegah hal ini, pemerintah daerah dan para relawan kini secara rutin melakukan pemeriksaan kesejahteraan serta program kunjungan kepada masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jepang terus berupaya membangun kembali hubungan sosial melalui pusat komunitas, kelompok relawan, klub hobi, dan berbagai program yang mempertemukan generasi muda dengan generasi yang lebih tua. Jepang menunjukkan bahwa bahkan di salah satu negara paling aman dan paling maju secara teknologi di dunia, hubungan antar manusia tetap menjadi salah satu kebutuhan terbesar dalam hidup, dan bahwa kesepian dapat tetap ada bahkan di tengah keramaian. Jepang adalah negara yang penuh dengan kejutan luar biasa. Mulai dari layanan futuristik yang dirancang bagi orang-orang yang hidup sendirian,
hingga salah satu kehidupan malam paling aman dan paling menarik di dunia, dan akhirnya kesepian tersembunyi yang memengaruhi jutaan orang di balik gemerlap lampu neon. Jelas bahwa Jepang memiliki jauh lebih banyak hal daripada yang pernah ditemukan oleh sebagian besar wisatawan. Jadi, fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah layanan pelanggan yang luar biasa, kehidupan malam yang unik, atau kenyataan menyedihkan tentang kesepian? Beritahu saya jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar. Jika Anda menikmati dokumenter ini dan ingin menemukan kebenaran tersembunyi, kisah-kisah yang belum pernah diceritakan, serta kehidupan nyata di berbagai negara di seluruh dunia, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan petualangan kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.